diceritakan bahwa ketika ada seseorang yang curhat kepada seorang yang bijak, seorang hakim, curhat, saya ini merasa hidup saya ini paling sial. Saya ini tidak seperti orang lain. Saya ini tidak sebahagia orang lain. Hanya seorang hakim ini, orang bijak ini menemukan orang satu desa yang berhaji. Kemudian dia memerintahkan kepada orang coba tuliskan dalam satu kertas masalah-masalah yang kalian punya. Semua orang menulis masalah mereka masing-masing. Saya punya masalah ini, saya punya masalah ini, saya punya ujian ini, saya punya cobaan kehidupan ini. Kemudian dia mengumpulkan, diberikan kepada orang yang curhat dan yang melalui. Coba di sini dalam wabah ini ada kehidupan orang lain. Kamu baca satu persatu, kemudian kamu akan berdoa. Kamu ingin kehidupan seperti siapa? Setelah dibuka nomor satu, dia baca nomor satu masalah-masalah yang hidupnya orang lain. Akhirnya dia berbagi dan mengatakan kepada orang bijak ini, saya tidak menginginkan kecuali kehidupan saya sendiri. Saya tidak ingin punya hidup yang punya masalah seperti ini. Saya ingin hidup dengan kehidupan saya sendiri. Namun bicara tentang menghadapi masalah para ulama menurut kita, tentunya itu sangat membahas bagaimana cara menghadapi masalah menurut dengan akal-akal dan juga dengan Muhammad SAW. Karena kedua wanita walaupun para ulama menurut kita adalah bagian dari Muhammad SAW. Ada beberapa hal yang harus kita miliki para hadirin, para hadirat dalam menghadapi masalah kehidupan, karena memang salah satu penyakit yang bisa kita katakan penyakit yang paling viral sekarang, salah satu penyakit yang paling viral, salah satu penyakit yang paling trending bahkan di kalangan para anak muda, itu adalah penyakit psikis, baik itu anxiety, baik itu gangguan cemas, baik itu depresi, stres dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya kita itu memiliki pola pikir yang tepat untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan. Bagaimana caranya agar kita sebisa mungkin membuat fisik kita sehat, hati kita sehat, akal kita sehat, psikis kita sehat. Nah, ada satu sifat kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang Allah sebutkan. Itu Allah sebutkan Allah ya Allah ya khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Bahwa kami para Allah, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, la khawfun alaihim, mereka tidak memiliki rasa takut, wa la hum yahzanun, dan mereka tidak memiliki rasa sedih. Apakah menurut ayat ini bukankah mereka para kekasih Allah sama manusia biasa seperti kita? Dikatakan oleh para manusia bahwa alaihim, mereka tidak punya rasa takut menghadapi masa depan, menghadapi sesuatu yang akan datang, karena mereka berpasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun menjadi mereka tidak sedih ketika ada sesuatu yang akan terjadi. Karena mereka memiliki rasa itu yang sempurna kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu beberapa hal yang harus kita miliki di dalam menghadapi masalah kehidupan. Yang pertama itu adalah itu, atau mungkin bahasanya hampir sama adalah al-qanaah. Apa itu al-qanaah? Kalau
Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak menggantungkan harapan pada sesuatu yang berlaku. Nah ini masalah psikis yang banyak dialami di masyarakat kita, yang bahkan anak-anak yang mengalami itu adalah depresi. Apa sebabnya para depresi? Dia tidak bisa menerima kenyataan. Dia selalu berpikir, selalu menentang takdir Allah dengan pikiran-pikirannya. Nah, kata Rasulullah, jika sesuatu itu sudah terjadi, langkah pulang kamu jangan berkata, ya Allah ini, anda begitu, anda tidak seperti ini, anda tidak seperti itu. Tapi kalahkan kamu adalah Rasulullah, karena kata Rasulullah, itu membuka pintu-pintu setan, memberi kesempatan bagi setan untuk menjadikan kita orang yang tidak menerima kata Allah. Itu. Jadi kita itu sebagai orang yang mempercayai Tuhan, yang mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin ya, bahwa semua keputusan Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Jika ada sesuatu yang dilakukan Allah, kita tidak bisa menganggapnya sebagai sesuatu yang baik. Pasti ada hikmah kepada itu yang tidak diketahui oleh kita. Kata Imam Al-Ghazali, itu harus menginginkan ada minimalkan di dunia ini tidak ada kemungkinan yang lebih indah dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau jangan berandai-andai, tidak ada sepertinya Allah telah memberikan yang terbaik untuk masing-masing dari kita. Katakan betapa kita akan berdoa, lalu khusus pada Allah, lama akan tidak lagi. Andai kan kita ini bisa ya mengingat tampil untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita itu bisa tahu hikmah-hikmah di dalam setiap apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam aturan keterwakilan. Kita tidak akan memilih kecuali apa yang telah diputuskan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini yang pertama, kita belajar dari Rasulullah SAW, kita belajar dari para salafus saleh untuk memiliki hati yang ridho, hati yang kona'ah. Salah satu doa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, di doa kalau kepada Rasulullah itu pasti baik, karena sesuatu yang diminta Rasulullah itu pasti baik untuk kita. Itu kata Rasulullah, ini as'aluka nafsan mutmainnah, ya Allah, aku meminta kepadamu nafsan mutmainnah, jiwa yang tenang, tu'minu billahi. Seperti apa jiwa yang tenang itu? Ala Rasulullah tu'minu billahi, yang beriman bahwa dia suatu saat akan pulang kepadamu. Dan jiwa yang selalu menerima dengan setiap pemberian dan jiwa yang selalu ridho dengan setiap keputusan. Itu yang pertama yang harus kita miliki, adalah rasa ridho, qanaah, menerima dengan setiap keputusan Allah Subhanahu
kita itu diajarkan oleh para salafus saleh, diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk menjadi orang yang bersyukur, bukan hanya ridho tapi juga bersyukur. Bersyukur itu bagaimana hati kita ini selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengeluhkan, tidak menentang dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara untuk bersyukur ini dikatakan oleh para ulama kita, dan di situ dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis. Salah satu cara untuk bersyukur adalah melihatlah orang-orang yang memiliki nikmat-nikmat lebih sedikit daripada kita. Unggul kita membahas malam itu. Coba dalam urusan dunia ini kita jangan melihat orang-orang yang lebih banyak nikmatnya daripada kita secara umum, tapi lihatlah orang-orang di luar sana yang nikmatnya itu jauh lebih sedikit daripada kita. Ini jadilah adalah tasdaya nikmat Allah alaikum. Dengan itu kamu tidak akan pernah meremehkan, tidak akan pernah mengecilkan, tidak akan pernah menghilangkan nikmat yang Allah berikan untukmu. Nah, ketika tidur malam, malam sebelum tidur kita ingat alhamdulillah. Doa yang diajarkan Rasulullah, alhamdulillahilladzi kafana wa awana maka menikmatilah kafilah wa segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencukupi saya, memberikan rezeki saya yang cukup. Saya tidur tidak dalam keadaan kelaparan, saya tidur saya mempunyai tabungan. Kami mengalami yang bagaimana orang di luar sana, betapa banyak orang di luar sana itu orang-orang yang tidur dalam keadaan tidak berkecukupan, tidur dalam keadaan kelaparan, atau bahkan tidur tidak mempunyai tempat bernaung. Sedangkan kita alhamdulillah sederas apapun hujan tidak ada satupun yang menetes kepada kita. Kita punya tempat bernaung. Itu kalau kita bandingkan para hadirin seperti orang-orang di kota besar sana, mereka hidup di kota besar tapi hidup di bawah kolong jembatan. Itu banyak bahkan ada perkampungan di bawah jembatan. Kalau yang dihitung ada di Jakarta ada perkampungan di bawah jembatan. Bahkan di antara mereka tempat bernaungnya itu tidak cukup baik, tidak cukup layak. Ada yang rumahnya dari kardus, ada yang rumahnya dari karton triplek. Ketika hujan turun maka mereka pasti akan terkena percikan hujan dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana kita agar tidak meremehkan nikmat. Kita lihat orang-orang yang nikmatnya lebih sedikit daripada kita. Katakan pada saat guru bahwa kunci kenikmatan itu satu, jangan melihat kenikmatan yang ada pada orang lain. Karena banyak di antara kita itu yang tidak
Itu oleh salah seorang ulama mencontohkan menafsiri kalam dari Ibnu Athaillah ini lantas dari buku akdar ya, kamu jangan terlalu merasa aneh atau baca Quran sampai sekarang, kamu jangan terlalu merasa keanehan ketika kamu menemukan tidak nyaman di dunia ini, karena memang seperti ini karakternya dunia, karena dunia itu kan tempat hal yang tidak nyaman. Beliau baru mencontohkan bahwa jika ada dua orang A dan si B ingin berjalan atau menuju satu tempat, ya ingin mungkin dari Aceh dia ingin pergi ke Jakarta. Nanti tengah jalan mereka berencana untuk beristirahat di sebuah hotel. Yang A ini ya dalam hatinya dia harapannya berpikir saya nanti di jalan akan menginap di hotel dan saya tahu ya, hotel ini mungkin bisa bagus, bisa enggak, bisa bintang 3 atau mungkin bisa hanya bintang 1. Nah, dia agak berharap berubah nanti hotel ini bukan tujuan utama saya. Tujuan utama saya nanti ke Jakarta. Di penginapan apapun nggak masalah bagi saya. Nah, sedangkan yang kedua ini punya ekspektasi yang sangat tinggi, punya harapan yang sangat tinggi. Jadi dia membayangkan dari awal, nanti saya di tengah jalan akan nginep di hotel bintang 5 yang kasurnya empuk, nyaman, yang ada wifi-nya, ada AC-nya, kamar yang mewah. Dari awal dia sudah membayangkan seperti itu. Nah, bayangkan ketika dua orang ini sampai di hotel untuk beristirahat, untuk bermalam, bayangkan bagaimana tidurnya orang yang pertama yang tidak mengharapkan apapun, yang biasa-biasa saja harapannya, ya, yang menerima dengan apa-apa. Tapi yang kedua, dia orang yang harapannya berharap, tapi ternyata hotelnya tidak sesuai dengan harapannya. Nah, ini yang dikatakan oleh para ahli hikmah, banyak di antara kita itu tidak, ya sebenarnya tidak tersakiti oleh kehidupan, tapi banyak di antara kita itu yang tersakiti, kecewa oleh harapan kita sendiri, lalu berlebihan harapannya. Itu makanya penting sekali dalam menghadapi kehidupan kita harus tahu karakter kehidupan. Kita jangan berekspektasi terlalu tinggi pada kehidupan yang memang banyak rintangan ini, banyak ujian ini, dan tentunya kita selalu harus mengingat hal-hal positif yang kita terima dari kehidupan ini. Karena banyak ya orang-orang di zaman sekarang yang merasa dirinya itu hidupnya paling sial, hidupnya itu paling tidak bahagia. Masalahnya apa? Masalahnya dia punya satu masalah, ya. Dia punya satu ujian, itu saja yang dia pikirkan. Dia hanya fokus kepada ketidaknyamanan yang dia rasakan. Dia tidak pernah mengingat rinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih dia rasakan.
baru berjalan hatinya tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa putranya meninggal di kandang kudanya. Itu mendengar berita itu, dia langsung berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah, dulu Engkau memberikan aku 4 mata, 2 tangan dan 2 kaki. Sekarang Engkau ambil 1, Engkau sisakan 3. Dan dulu Engkau memberikan aku 7 anak. Sekarang Engkau ambil 1, Engkau sisakan 6. Maka ya Allah, meskipun Engkau memberikan ujian bagiku, akan tetapi nikmat-nikmatmu yang masih Engkau sisakan jauh lebih banyak. Meskipun Engkau mengambil 1 bagiku, tapi anggota yang masih Engkau sisakan jauh lebih banyak. Meskipun Engkau mengambil 1 anakku, tapi anak-anak yang masih Engkau sisakan untukku jauh lebih banyak. Ini pola pikir yang perlu kita punya para hadirin, ya. Kita jangan terlalu fokus pada satu masalah yang kita punya, sehingga membuat kita lupa akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain yang masih kita rasakan. Lalu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengeluh ketika kita tenggelam di dalam lautan nikmat Allah Subhanahu